Halo guys, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, ada yang baru nih dari Pak Pet. Sadar gak sih kalau kostum yang Pak Pet pakai ini adalah kostum baru guys? Karena yang kemarin kan hitam terus ada tulisan Pak Pet Channel ya. Nah, ini baru nih, desain baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah ikutan pesen t-shirt ini kemarin ya. Terima kasih banyak sudah support Pak Pet Channel. Dan buat kalian yang masih pengen pesen juga t-shirt seperti ini, kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya @pakpetstore ya. Di situ juga banyak desain-desain lainnya yang berhubungan dengan musang guys. Dan dengan berbelanja di Pak Pet Store, kalian juga ikut serta ngasih makan musang-musang yang ada di sini guys. Jadi ini semua juga karena support dari kalian guys. Nah, di video kali ini Pak Pet mau ngasih tahu gimana caranya supaya musang itu nggak bau ketika kalian bawa naik kendaraan tertutup ya, lebih utamanya seperti mobil, bis dan lain-lain. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke Pak Pet, gimana ya cara ngatasinnya? Kenapa kok musang saya ketika saya bawa naik mobil tuh baunya di dalam mobil tuh nyengat banget kayak gitu, nggak enak gitu ya. Nah, yang harus kalian ketahui adalah bau dari musang ketika kalian bawa bepergian itu biasanya muncul dari yang pertama adalah cairan defense, yang kedua adalah kotoran yang bercampur guys antara pupnya dengan kencingnya. Nah, kalau yang cairan defense ini agak susah karena memang beberapa musang itu dia terkadang stres ketika kalian bawa bepergian di jalan guys. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan karakter dari musang kalian, sering handle tiap hari supaya karakternya bagus dan sering ajak keluar, ajak jalan-jalan supaya ketika kalian ajak musang kalian jalan-jalan itu nggak stres lagi, jadi nggak ngeluarin cairan defense ya. Kemudian yang kedua, kalau yang dari kotoran, nah yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian mau bepergian, usahakan musang kalian itu nggak makan yang berasal dari daging guys. Kecuali memang musang kalian murni karnivora ya, jadi nggak bisa diapain lagi. Nah, untuk yang karnivora ya, karena nggak bisa diakalin dari makanannya, dia harus tetap makan sesuai dengan makanannya ya, makan daging gitu. Nah, sebelum berangkat usahakan kalian mandikan guys, karena ini pengalaman pribadi yang pernah Pak Pet alami. Ketika Pak Pet membawa Gary kemana-mana dulu, kayak Gary, kayak si Jesse. Gary ini kan garangan, si Jesse ini kan musang rase ya, ini karnivor jadi makan daging, kotorannya pasti bau kayak gitu guys. Dan untuk caranya mengantisipasi yang karnivor itu adalah dengan dimandikan gitu guys. Dan itu sangat berpengaruh guys, signifikan perbedaannya ya, karena ketika Pak Pet bawa si Gary dan si Jesse ini bepergian tanpa dimandikan, waduh itu baunya gak karu-karuan guys di dalam mobil. Tapi ketika setelah dimandikan, nah itu ya masih bau, cuman nggak separah itu kayak gitu guys. Nah, kalau sejenis musang pandan, musang bulan, musang akar, nah ini kan omnivora ya, masih bisa daging, bisa buah-buahan. Usahain ketika makan sebelum berangkat itu guys, atau 2 kali sebelum berangkat, nah itu kalian kasih buah aja guys. Kalau kalian kasih buah, itu pupnya nanti bakalan kering kayak gini guys. Nah, kalau pup yang kering kayak begini, ini biasanya tidak mengeluarkan bau. Berbeda dengan ketika kalian kasih makan musang kalian itu dari yang berbahan daging, kayak kepala ayam rebus atau daging ayam rebus, itu bakalan bau banget. Kayak gitu guys. Karena selain pupnya basah, juga bahan yang dia cerna di dalam perutnya itu bahan hidup kan ya, bahan apa dari hewan kayak gitu guys. Nah, bagaimana mengatasinya selain mengakali dari pola makannya atau dari menu makanannya? Kalian juga bisa mengatasinya dengan menggunakan tisu guys. Karena biasanya kotoran yang bau itu adalah kotoran atau pup yang bercampur dengan kencingnya. Jadi supaya kencing musang kalian itu nggak bikin pupnya basah atau blenyek gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, atau juga lembek gitu ya guys. Jadi kalian beri tisu. Tisu ini gunanya ketika musang kalian pup dan kencing, nah itu cairannya bisa terserap di tisu ini guys. Semakin tebal kalian memberikan tisunya, maka semakin bagus juga efeknya terhadap kotorannya guys. Dan itu yang bisa mengurangi dari bau kotoran musang kalian kayak gitu ya. Ada yang lebih bagus lagi dari tisu, itu biasanya pakai koran guys. Kalau koran bekas aja ya, nah itu cenderung lebih menyerap bau juga guys kalau koran itu, dan menyerap cairannya juga cepet. Jadi
musang kalian nggak bakalan bau ketika kalian bawa jalan-jalan naik kendaraan tertutup guys. Apalagi buat kalian yang mau bawa musang kalian naik kendaraan umum seperti bis ya. Nah kalau musang kalian bau itu bisa mengganggu penumpang yang lain guys. Daripada kejadian kalian diturunin di jalan, karena dulu Pak Pet juga pernah ngalamin guys. Pak Pet bawa outer, Pak Pet bawa pakai pet kargo, naik bis, bisnya ber AC lagi dan outernya di dalam bisnya pop. Dan setelah dicari ternyata berasal dari pet kargo yang Pak Pet bawa, dan akhirnya Pak Pet diturunin di tengah jalan guys. Jadi jangan sampai itu kejadian sama kalian semua ya. Nah kemudian selain ini guys, ada yang lebih bagus lagi, yaitu kalian bisa menggunakan pasir gumpal. Pasir gumpal itu bentuknya kayak gini guys. Nah pasir gumpal ini berbeda dengan pasir yang biasa, karena kalau pasir yang biasa itu dia hanya menyerap aja, menyerap cairannya aja. Tetapi kalau sudah terlalu banyak itu dia bakalan mengendap di bawah guys cairannya, dan itu bisa tetap bau. Nah kalau pasir gumpal ini bukan berasal dari pasir, ini berasal dari bahan-bahan kimia guys yang dicampur sehingga berbentuk seperti pasir kayak gini. Nah pasir gumpal ini nanti ketika terkena kotoran dia itu bakalan menggumpal dengan sendirinya, dan itu akan mengikat bau yang ada di kotoran supaya tidak menyebar kemana-mana guys, kayak gitu. Cuman kalau pasir gumpal yang gini ini yang nggak terlalu bagus guys gitu, karena ini nggak ada aromanya, ini hanya menyerap cairan dan baunya. Nah jadi ada yang lebih bagus lagi dari ini, yaitu pasir gumpal beraroma guys. Nah itu biasanya dipakai oleh kucing ya, kalian bisa cari di pet shop terdekat. Itu biasanya ada guys pasir gumpal yang beraroma kayak gitu ya. Nah jadi kalau kalian pakai pasir gumpal yang itu, kalian bisa membuat bau yang ada di sekitar kandang itu jadi wangi guys, karena pasirnya itu mengeluarkan wangi ya, kayak gitu. Nah itu tadi guys beberapa cara supaya musang kalian itu tidak bau ketika kalian ajak perjalanan dengan menggunakan kendaraan tertutup ya. Kalau pakai pet kargo gimana, sama aja caranya guys, cuman bedanya kalian taruh di bawah alasnya ya, kayak gitu. Di bawah alas kan biasanya pet kargo tuh ada lapisan alasnya, kalian taruh di bagian bawahnya kayak gitu guys. Mungkin itu dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.